Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Guspita, NIM 19086042, Prodi Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan membuat contoh pemateri dalam seminar nasional. Yaitu dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Damrah MPD dan Ibu Kainur Jana SPD MPD. Baiklah, saya akan menampilkan PowerPoint yang saya buat. Seminar nasional ini berjudul tentang pembelajaran penjas di masa pandemi COVID-19. Peran guru, masyarakat termasuk siswa dan guru masih dibayangi wabah mematikan COVID-19. Seharusnya desain dan proses pembelajaran yang diterapkan berbeda, di mana guru harus berperan aktif dan kreatif dalam menyampaikan materi maupun tugas agar siswa tidak merasa jenuh dan tetap antusias dalam belajar. Pada keadaan darurat, dalam keadaan darurat, ketika masyarakat termasuk siswa dan guru masih dibayangi wabah yang mematikan COVID-19, seharusnya desain dan proses pembelajaran yang diterapkan berbeda, di mana guru harus berperan aktif dan kreatif dalam menyampaikan materi maupun tugas agar siswa tidak merasa jenuh dan tetap antusias dalam belajar. Lalu, bagaimana dengan mata pelajaran yang lebih dipraktik, seperti penjas? Lantas, bagaimana pembelajaran terlaksana, sedangkan keadaan di rumah dan tentuan guru tetap memberikan materi pembelajaran melalui media online kepada siswa? Tidak terkecuali guru pendidikan jasmani yang mana pembelajarannya selalu menjadi yang dinantikan di setiap anak di sekolah. Namun dalam keadaan saat ini, bagaimana kesenangan didapat para siswa bisa diraih? Apakah proses belajar akan menyenangkan seperti pertemuan di sekolah? Tentu tidak. Apakah hasil belajar akan tercapai? Bisa jadi ini karena merupakan tugas dan peranan guru pendidikan jasmani yang seperti kita ketahui bahwa tugas penjas bukan tentang bagaimana anak bisa memandang bola atau memasukkan bola ke ring. Namun dalam aspek fisik pun perlu kita perhatikan, yakni tentang kebugaran jasmani di setiap siswa. Seperti yang dikemukakan dalam kutipan dari Roni, Muhammad Rizal, dan Gugun Gunawan, kebugaran jasmani adalah bagian penting untuk melakukan kegiatan mata pelajaran jasmani di sekolah, bertujuan untuk membantu siswa memahami cara menjaga kebugaran, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan kesehatan jantung, dan mengadopsi gaya hidup sehat. Yang kedua yaitu konsep pembelajaran daring. Sehingga jelas bahwa kebugaran jasmani tetap perlu kita perhatikan dalam pendidikan jasmani. Aspek kognitif, afektif, dan psikomotor tetaplah harus dilaksanakan. Bagaimana peranan guru dituntut untuk tetap kreatif bahkan saat pandemi yang sedang terjadi, seperti pada butir 9 Kode Etik Guru Indonesia disebutkan bahwa guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, sehingga jelas bahwa di setiap guru harus mengikuti setiap kebijakan pemerintah, seperti mencari cara agar pembelajaran dapat terlaksana meski tidak belajar dirubah, dan pembelajaran di sekolah dan prasarana pendukung digunakan karena konsep pembelajaran menggunakan metode e-learning. Menurut Ahmad Sobarma, Aditya Prasetyo, Diki Gunawan, yaitu dilihat dari kondisi kegiatan belajar mengajar di masa sekarang, para guru khususnya di dalam pembelajaran penjaskes masih kurang memanfaatkan media sebagai penunjang kegiatan pembelajaran, terutama pada cabang olahraga permainan bola basket. Penggunaan media ular tangga untuk
keterampilan dasar bermain bola basket. Dari apa yang dikemukakan di atas bahwa memang terlihat jelas guru, terutama guru yang kurang memanfaatkan pembelajaran menggunakan metode e-learning, yaitu pembelajaran memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehubungan dengan koneksi jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp pembelajaran sehingga dapat memastikan siswa belajar di waktu bersama maupun di tempat yang berbeda. Yang ketiga yaitu penguasaan teknologi. Guru juga dapat memberikan tugas terukur dan pembelajaran mampu terlaksana dengan baik. Namun, dalam pembelajaran harus ada peran aktif orang tua dan pengawasan. Dalam hal ini, guru penjas harus mampu menjadi seorang entertainment yang baik bagi siswa. Dalam keadaan ini, guru harus memiliki keahlian dalam teknologi, di mana di setiap pembelajaran menggunakan metode e-learning yang mengharuskan untuk membuat berbagai macam pembelajaran yang menarik, terukur, bervariatif, serta mampu mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut, baik berupa video streaming, live streaming, maupun menggunakan aplikasi lainnya. Kita memasuki zaman industri 4.0, di mana segala sesuatunya menggunakan media elektronik atau teknologi, dalam kurung iptek. Apakah dalam pembelajaran penjas mampu melaksanakan hal tersebut? Tentu saja memberikan instruksi, bisa berupa video maupun foto, disertai dengan penjelasan tentang gerakan roll ke depan ataupun senam SKJ. Kemudian, siswa mengikuti instruksi dari pemaparan guru. Secara tidak langsung akan tercipta pembelajaran yang berpusat pada siswa. Student center, bukan lagi berpusat pada guru, sesuai dengan kurikulum K13. Pernyataan di atas bukan hanya ditunjukkan pada jenjang sekolah menengah pertama saja, yang mayoritas memiliki sarana dan prasarana yang mendukung untuk pembelajaran daring. Namun, untuk siswa sekolah dasar dapat dilakukan tentunya dengan pengawasan dan peran orang tua sendiri. Pemanfaatan media dapat diaplikasikan dengan sebuah permainan tradisional yang sering dilakukan oleh anak-anak. Seperti yang dikutip dari Dedi Supriyadi, pemain tradisional dapat dijadikan sebagai salah satu cara dalam mengembangkan keterampilan gerak fundamental terutama bagi siswa sekolah dasar. Gerak fundamental mampu mempengaruhi perkembangan anak yang baik. Dengan permainan tradisional akan menciptakan kebiasaan aktivitas yang baik bagi mental, sosial, serta dapat melestarikan budaya atau permainan tradisional di setiap daerah. Tujuan pendidikan jasmani menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 adalah sebagai berikut. A. Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebudayaan jasmani, pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. Yang B yaitu meningkatkan pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis yang lebih baik. Yang C, meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. Yang D, meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang E, mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis. F, mengembangkan keterampilan untuk aktivitas jasmani, olahraga di lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik